Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah epilog dari kitab Kidung Agung. Kita akan membaca di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang membeli segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada renungan pagi 1 bulan yang lalu, bahwa mempelajari kitab Kidung Agung atau membaca kitab Kidung Agung adalah seperti menyaksikan sebuah teater musikal. Melalui teater musikal Kidung Agung ini, kita belajar bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya sekedar hubungan yang sangat pribadi, melainkan hubungan ini adalah sebuah hubungan yang bersifat publik. Hubungan pribadi itu tampak pada kisah cinta Salomo dan Sulamit ketika di perkebunan, dan hubungan yang bersifat publik itu tampak pada kisah cinta Salomo dan Sulamit di istana, di mana mereka disorot sebagai pasangan raja dan ratu. Hal apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara melalui teater musikal Kidung Agung ini? Kebanyakan di antara kita jatuh cinta pada Tuhan karena kita melihat Allah kita sebagai gembala yang senantiasa menyertai kita, menyertai di lembah bayang-bayang kematian, memberi air minum yang sejuk, dan memberi makan hingga kenyang. Setiap kita pasti akan berseru amin ketika kita membaca Mazmur pasal 23 atau Yohanes pasal 10. Namun, perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa pada titik tertentu, sesudah kita jatuh cinta kepadanya sebagai gembala, kita juga harus mencintai Raja, mencintai Yesus sebagai Raja kita. Yesus adalah Raja dan kita adalah mempelai perempuannya. Kita akan memerintah dan saat ini kita sudah memerintah bersama dengan Yesus sebagai ratunya. Maka kita ada dalam pandangan publik, ada tanggung jawab yang Raja berikan kepada kita sebagai ratunya. Mungkin kita nyaman jika kita menyimpan kisah cinta kita ini untuk pribadi sendiri dan kembali ke perkebunan seperti yang diharapkan oleh Sulamit. Terkadang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya lelah dengan tanggung jawab saat ini, sering saya merasa jauh lebih menyenangkan kembali ke masa-masa SMA, di mana masa itu saya memiliki waktu-waktu yang panjang hanya untuk duduk berdoa dan membaca Alkitab. Masa di mana saya mengalami begitu banyak kejutan-kejutan kasih ilahi. Terkadang saya merasa hubungan pribadi saya dengan Tuhan jauh lebih berkualitas ketika saya masih SMA ketimbang setelah menjadi pendeta. Namun, melalui kitab Kidung Agung, saya diingatkan bahwa menyimpan rahasia hubungan kita dengan Tuhan seperti di perkebunan itu menyingkirkan kita dari kritikan dan paparan orang lain. Jauh lebih baik
Tidak banyak orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita yang tahu bahwa kita adalah kekasih Kristus, karena mereka tidak akan menyoroti cara kita berbicara, cara kita bersikap, atau cara kita bertingkah. Jika orang-orang di luar sana melihat kita baik, cukuplah mereka tahu kita baik tanpa mengetahui status hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita juga ada dalam sorotan. Dan orang-orang lain tahu bahwa selamanya Yesus adalah sumber hidup kita. Dan berbagi peran tanggung jawab dengan Yesus sebagai Raja untuk memerintah atas bumi ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita penat dengan tanggung jawab sebagai rekan sekerjanya. Dia pasti akan membawa kita untuk menikmati kesejukan perkebunan berdua dengannya. Mengasihi Tuhan adalah juga menjadi saksinya, sebagaimana Yesus memberi pesan bahwa ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksinya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 jelas dikatakan, sebab jika kita menerima Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Melalui epilog di dalam Kidung Agung ini kita melihat jika kita mencintai Tuhan, percayalah bahwa cinta itu kuat, lebih kuat daripada maut. Cinta kita mengalahkan segala-galanya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, dimanapun keberadaan kita, berada di kebun-kebun anggurnya Tuhan, atau sedang berada di istananya Raja, kita pasti akan tetap mencintai Allah kita. Kita akan mau menjadi saksi Tuhan, sebab tidak akan ada hal yang dapat memadamkan cinta kita kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, kasih setia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan orang lain boleh tertarik dan melihat, menyaksikan, dan mereka pun boleh terlibat di dalam kisah cinta mereka juga dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, pujian syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih untuk sebuah cinta yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Sungguh luar biasa Bapa, apa yang boleh kami alami, apa yang boleh kami lihat dan kami saksikan. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur menjadi kekasih-kekasih-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami mau lebih lagi dalam hubungan pribadi dengan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Engkau Allah yang sudah memberkati kami, dan kami jalani hari-hari kami penuh dengan sukacita bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Karena mataku tertuju kepada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.
Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah